Selamat sore Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bersyukur kita saat hari ini mau menyembah Tuhan, mau memuji membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa. Pada saat hari ini ya Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Biar kiranya Tuhan Kau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih-Mu menerangi
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami mau lebih lagi ya Bapa, menyembah-Mu, membesarkan nama-Mu. Kami siap ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita mau membesarkan nama Tuhan lebih lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku
Bapa, ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah melalui media dari YouTube sekarang ini. Salam sejahtera untuk saudara-saudara semua, baik yang ada di Jawa Timur, khususnya Kota Malang. Saya hamba Tuhan dari Kota Malang. Kirim salam untuk saudara-saudara semua yang ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan mungkin yang ada di seluruh Indonesia. Saya percaya hari ini saudara diberkati oleh Tuhan. Saya percaya hari ini Anda tetap hidup dalam kemenangan di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus berjanji bahwa orang yang ada di dalam Kristus bukan lagi diperbudak
oleh keadaan dunia ini, tetapi dibebaskan dan mengalami kehidupan yang sejahtera di dalam Tuhan. Baik saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin berbicara dan membagi berkat kepada saudara melalui firman Tuhan pada saat ini. Saya ingin berbicara dan berbincang-bincang dengan saudara melalui firman Tuhan. Pada saat ini saya ingin berbicara tentang menang atas rasa ketakutan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bahwa saya yakin bahwa setiap orang Kristen itu sudah terbebas dari rasa takut. Seharusnya demikian. Kita tidak lagi mempunyai perasaan takut oleh apapun. Karena di dalam Alkitab sendiri ada 365 Allah berbicara baik dalam perjanjian baru ataupun dalam perjanjian lama. Bagaimana Tuhan mengatakan kepada umatnya, jangan takut. Angka 365 kali Tuhan ucapkan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini tentang jangan takut. Itu mengindikasikan bahwa seharusnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak lagi dihantui oleh perasaan takut. Tidak lagi diperbudak oleh rasa takut. Ya memang perasaan takut ini adalah kodrat daripada manusia. Karena ini kita karena manusia biasa. Tetapi karena kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya, berarti Tuhan sendirilah yang memberikan rasa keberanian, mengubah rasa takut itu menjadi tidak ada lagi. Merasa nyaman, tenang di hadapan Tuhan. Ada sebuah puji-pujian yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja rasa takutku itu tidak ada. Oleh karena itu saudara milik kita melihat apa yang menjadi penyebab rasa takut dalam diri manusia. Yang ini yang seharusnya dihilangkan dan diatasi oleh karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, rasa takut disebabkan oleh karena genetika. Yaitu perasaan takut dari keturunan. Kalau saya bisa dan ingin membandingkan, mengajak saudara, perasaan takut ini datang ketika Adam dan Hawa setelah berbuat salah di hadapan Tuhan. Yang tadinya tidak ada rasa takut ketika ingin bertemu dengan Allah. Ketakutan ini tidak ada. Tapi ketika dia sudah berbuat salah di hadapan Tuhan dan berdosa, melanggar firman Tuhan, rasa takut itu ada di dalam diri. Tiba-tiba ada perasaan takut bertemu dengan Tuhan oleh karena dosa. Dan perasaan takut ini bisa turun-temurun kepada kita sebagai manusia. Genetika, secara genetika keturunan perasaan takut itu muncul karena manusiawi kita. Yang kedua, perasaan takut bisa ditimbulkan oleh karena perasaan cemas. Perasaan cemas ini saudaraku itu juga bisa timbul oleh karena kekhawatiran. Cemas atas keadaan yang akan dihadapi. Cemas ketika kita mengalami tragedi dalam kehidupan kita. Cemas oleh karena kita mencemaskan seseorang. Cemas oleh karena kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum pernah terjadi. Rasa cemas ini saudaraku bisa menimbulkan perasaan takut. Takut untuk melangkah, takut untuk berbuat sesuatu, takut untuk meyakini diri sendiri karena cemas.
Perasaan cemas ini bisa menghancurkan kekuatan batin kita. Sehingga kita ini menjadi manusia yang semakin hari semakin lemah. Perasaan takut juga bisa ditimbulkan oleh karena stres yang berkepanjangan. Stres yang berkepanjangan bisa menimbulkan rasa takut. Takut untuk menghadapi apapun. Stres. Jadi saudaraku, stres ini juga penyebab daripada perasaan takut. Yang berikutnya, ketakutan juga ditimbulkan oleh karena tekanan batin. Tadi pagi saya berkonsultasi dengan seorang ibu yang memiliki tekanan batin dalam hidupnya. Dia ketakutan ketika setiap kali bertemu dengan suaminya. Dia menjauh. Karena dia selalu dipersalahkan oleh suaminya. Dalam konsultasi saya pagi tadi dengan seorang ibu, dia mengatakan bahwa anaknya itu mendapatkan pasangan yang tidak seiman. Ya, tidak seiman. Nah, ibu ini dipersalahkan terus. Dikatakan oleh suaminya karena dia mungkin salah mendidik. Mungkin dia kurang berkomunikasi, yang selalu istri yang disalahkan. Ketika ada sebuah tragedi dalam keluarga ini. Sehingga dia menjauh dari suaminya. Ketakutan, tekanan batin. Ya. Ini membuat dia ketakutan menghadapi. Akhirnya saya tanya, apa yang ibu perbuat ketika begitu? Saya marah-marah juga pada anak saya. Nah ini saudara, mengakibatkan hal-hal yang semakin buruk dalam keluarga itu. Karena ada satu perselisihan yang tidak pernah diselesaikan. Dan istri ini merasa tertuduh oleh karena dia yang dipersalahkan, tekanan batin. Dan semua keluarga-keluarga yang lain menyalahkan dia. Karena anak ini dikatakan katanya dekat dengan istrinya. Dekat dengan ibunya. Kalau ibunya dituduh tidak bisa mendidik. Tapi puji Tuhan dalam konsultasi tadi kami bisa mengatasinya. Dan kami bisa berdoa bersama. Ada jalan keluar yang semata-mata datangnya dari firman Tuhan. Jadi bimbing dia untuk menghilangkan tekanan batinnya itu. Dia lebih banyak harus berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri berjanji, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Karena dialah yang akan memberikan jalan keluar untuk semua masalah yang besar dalam kehidupan keluarga. Lalu masalah ekonomi juga menjadi ketakutan. Nah, kita tidak menutup kemungkinan juga di saat pandemi yang seperti sekarang ini. Baik itu orang kelas menengah ke bawah, atau kepada sampai orang yang kaya raya, konglomerat sekalipun. Mereka ketakutan tentang ekonomi mereka. Bagaimana saya bisa bekerja seorang pedagang kecil ketika saya mampir di warungnya, tidak ada seorang pun yang makan di situ. Saya tanya pada ibu, Bu kenapa? Warungnya sepi. Ya ini Pak, tidak ada yang berani masuk di warung saya. Sepi banget. Sehari itu saya dapat cuma Rp50.000 saja. Masa depan saya bagaimana? Ketakutan. Kalau yang konglomerat punya pabrik, bangkrut dan sebagainya. Jadi masalah ekonomi ini juga bisa menyebabkan rasa takut yang berkepanjangan. Dan itu membuat manusia ini mempunyai problem dalam dirinya. Rasa takut juga karena ekonomi ini bisa juga membawa orang bunuh diri. Nah saudara, berita-berita di televisi juga mengatakan, yang saya dengar beberapa, ada seorang ibu yang mempunyai utang karena ekonominya begitu banyak, utangnya ditagih, akhirnya dia bunuh diri karena rasa takut itu tadi.
takut ditagih oleh debt collector, rasa ditagih sama orang-orang yang pernah dia hutang kepada dirinya, kepada mereka. Perasaan takut ini diakhiri dengan bunuh diri karena ekonomi. Lalu yang terakhir saudaraku, takut oleh karena trauma masa lalu. Ada orang tidak berani maju oleh karena trauma masa lalunya. Masa lalu ini menghantui dirinya. Misalnya ketika kita masa lalu berbuat salah, berbuat dosa, berbuat sesuatu yang kesalahan yang sudah diketahui oleh masyarakat umum. Lalu kita merasa tertuduh terus. Masa lalu kita ini kita pikul terus, kita bawa kemana-mana. Nah, ini mengakibatkan trauma ini kita mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Ketika ada orang yang melihat kita, lalu kita merasa tertuduh. Wah, jangan-jangan orang ini sudah tahu masa lalu saya. Nah, tekanan yang seperti ini saudaraku, trauma masa lalu ini yang paling parah sebetulnya. Kemana-mana dia tidak merasa bebas, kemana-mana dia merasa takut. Beberapa waktu yang lalu saya menangani seorang pemudi yang telah berbuat salah. Dan hidupnya hancur ketika pacarnya meninggalkan dia dan dia, ya maaf, sudah melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Trauma dengan masa lalunya ini, bertahun-tahun dia ngumpet di rumahnya. Kuliahnya gagal, dia tidak mau bertemu dengan siapapun. Dia ngumpet di dalam kamar dan setiap hari ada di dalam kamar. Sampai akhirnya perasaan takut ini membuat jiwanya tergoncang. Dan sekarang ini dia sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Kami ingin terus mengajak dia untuk kembali kepada pemeliharaan Tuhan untuk melupakan dia masa lalunya. Oleh karena itulah saudara-saudaraku, dari beberapa hal ini yang menjadi penyebab rasa takut, mari kita mau mengatasinya. Kita akan melihat satu cerita dalam firman Tuhan. Bagaimana cerita ini cerita tragedi yang benar, pernah terjadi dalam Alkitab. Saya ingin membaca bersama dengan saudara, yaitu dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Di sini judul firman Tuhan mengatakan, Yesus berjalan di atas air. Apa hubungannya dengan takut? Mari kita melihat kejadian yang sebenarnya. Ayat 22 mengatakan, sesudah itu Tuhan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Coba saudaraku. Saya ulang, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Berteriak-teriak karena takut.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Tuhan Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Amin. Nah, saudara-saudara, dalam kejadian yang sebenarnya ini, Yesus berjalan di atas air ini, yang saya ingin soroti tentang bagaimana reaksi daripada murid-murid Tuhan ketika mereka sedang mengauri danau, berlayar, menyeberang danau, naik perahu. Di situ sekonyong-konyong datanglah angin ribut. Kalau yang di ayat-ayat lain di dalam Markus atau Yohanes ada angin ribut, angin sakal. Sedang menerpa perahu itu. Reaksi dari murid-murid pada waktu itu, saudaraku, ketika angin sakal ini datang, lalu dibarengi dengan melihat ada sesosok manusia berjalan di atas air, padahal mereka sudah bersama-sama dengan sosok ini. Mereka sudah baru saja mengadakan 5 roti 2 ikan yang dimakan 5.000 orang lebih. Itu adalah sebuah mukjizat yang besar pada saat itu. Mereka sudah dipilih oleh Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Tetapi ketika mereka menghadapi persoalan dalam hidupnya, ketika mereka menghadapi masalah, yaitu tentang tragedi angin yang sedang ribut, mereka ada rasa melihat Tuhan Yesus bukan melihat Tuhan kembali. Melihat Yesus berbeda dari saat mereka melihat ketika Tuhan Yesus mengadakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Yang pasti mereka kagum pada waktu itu. Yang pasti mereka merasakan mukjizat Tuhan yang luar biasa. Yang pasti mereka di dalam perasaan dan pikirannya mengetahui bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Tuhan yang mengadakan mukjizat. Tuhan yang mengadakan membuat orang yang begitu banyak hanya diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Seharusnya mereka ini secara pribadi mengenal. Tetapi ketika mereka menghadapi persoalan, ketika mereka menghadapi masalah dalam hidupnya, ketika mereka menghadapi kegoncangan-kegoncangan dalam perjalanan, ketika mereka menyeberang perahu ini, mereka untuk melihat Yesus kembali. Karena apa, saudaraku? Dikatakan dalam firman Tuhan, ketakutan sedang melanda kehidupan. Banyak orang Kristen, saudara, ketika masalah itu terjadi, ketika tragedi dalam pekerjaan, ketika tragedi dalam kepribadian, ketika persoalan datang dalam rumah tangga, mereka sudah tidak lagi bisa dengan kesadaran yang penuh untuk melihat bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Pikiran mereka berbeda. Melihat Yesus yang 5 roti 2 ikan mengadakan Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Seharusnya yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan mereka harusnya kagum.
Bahwa itulah Tuhan saya yang berjalan di atas air. Berarti dia bisa mengatasi. Kalau yang lain pada waktu sebelumnya dia bisa mengatasi orang lapar, 5.000 dikenyangkan semua. Sekarang saya sedang menghadapi angin ribut ini. Itu Tuhan Yesus bisa mengatasi dengan cara dia berjalan di atas air. Tetapi mereka dibutakan oleh ketakutan itu, saudara. Sehingga tidak bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu mendekati mereka. Saudaraku yang kekasih, ada banyak orang lebih cenderung melihat masalahnya. Cenderung melihat persoalan dan tragedi-tragedi yang ada di dalam keluarganya mungkin. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan, tidak mau berdoa lagi karena kepepet, istilahnya itu penyerangan-penyerangan masalah-masalah dalam keluarga atau dalam dirinya itu membuat mereka buta, tidak lagi sadar. Tidak lagi mengingat firman Tuhan. Tidak lagi melihat bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan dia. Ada banyak orang yang mengumamakan bahwa Yesus itu Tuhan kita. Lebih dekat dari kancing baju kita yang nempel di baju ini. Atau apa namanya, kancing ya. Tuhan Yesus itu diumpamakan lebih dekat dari kancing yang nempel di baju kita. Bahkan Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita. Tapi ketika masalah persoalan terjadi, hal-hal yang mungkin membuat kita stres, membuat kita berpikir panjang, kerutan-kerutan dalam pikiran kita. Seperti yang tadi saya contohkan, ada seorang ibu yang mengalami trauma dalam dirinya, tekanan dalam dirinya. Saya tanya pada dia, apakah sudah kamu berdoa pada Tuhan? Iya, belum. Ini saudara. Kemarin saya sedang dijapri oleh seorang ibu yang ada di Bogor. Dia telepon pada saya. Dia adalah seorang yang dari seberang. Dari seberang. Dia minta untuk saya doakan. Dia ingin berkonsultasi dengan saya. Saya tanya sama dia, apa yang membuat ibu akhirnya ingin ditolong, ingin didoakan? Dia bilang, hidup saya ini dilanda oleh kecemasan, ketakutan, oleh karena masalah-masalah yang terjadi dalam hidup. Akhirnya dia menceritakan semuanya. Pada intinya, di dalam dirinya sudah tidak ada kepercayaan lagi. Sudah tidak ada keingatan lagi untuk bersujud kepada Tuhan, walaupun dia orang yang tidak beriman kepada Yesus. Sudah tidak ada, kering sama sekali. Hidup kerohaniannya itu sudah mati total katanya. Oleh karena begitu banyaknya masalah yang dia hadapi. Akhirnya saudaraku, saya bertanya kepada dia, lalu apa yang harus saya lakukan? Tolong doakan saya, Pak Pendeta. Saya heran saudaraku, kenapa dia tidak lari kepada pemimpin-pemimpin yang lain, pengajar-pengajar agama yang lain, kok larinya kepada hamba Tuhan? Saya tanya kenapa harus minta tolong kepada pendeta. Dia bilang, saya yakin hamba Tuhan, pendeta, itu didengar doanya oleh Yesusnya. Akhirnya saya ajak berdoa. Dalam berdoa itu Tuhan luar biasa memberikan pertolongan kepada ibu ini. Dia dilepaskan dari perasaan takut. Dia dilepaskan dari tekanan dalam hidupnya. Keluarganya semuanya menekan hidup dia. Dia bilang, mereka bilang, suamimu bangkrut oleh karena engkau. Suamimu meninggal oleh karena kamu. Dan dia dijauhi oleh keluarga ini. Tapi ketika saya beberapa waktu konseling, lalu saya ajak dia berdoa kepada Tuhan. Dia menangis. Dia merasakan jamahan tangan Yesus. Dan saya sendiri bilang sama dia, Ibu, kalau Anda tidak keberatan, ucapkan, Yesus tolong saya. Ketika dia ucapkan itu, luar biasa.
Dia semakin histeris ketika setelah mengucapkan itu. Dia merasakan ada sesuatu yang diangkat oleh Tuhan. Tidak ada lagi perasaan takut. Dia merasa sukacita, bebannya diangkat oleh Tuhan. Karena apa? Dia sudah tidak memikirkan tragedi dalam dirinya. Tetapi dia berpikir bahwa Yesuslah penolong dalam hidup. Saudaraku yang kekasih, peristiwa yang ada dalam Alkitab ini, murid-murid itu berbalik seketika itu juga. Yaitu tidak mengenal Tuhan Yesus lagi. Dia katakan bahwa Yesus itu hantu. Ini sudah luar biasa. Luar biasa. Artinya dibutakan oleh karena masalah, oleh karena ketakutan itu sendiri. Seharusnya dia bilang, itu kan ada mungkin 12 murid di dalam perahu itu. Maya semuanya melihat itu hantu padahal sebenarnya adalah Yesus. Atau tidak ada satu murid yang berkatakan, bukan, itu bukan. Saya mengenal dia. Ada yang sadar ya, masih tetap sadar. Saya mengenal dia. Itu adalah Tuhan kita. Itu adalah guru kita. Tidak, saudaraku. Tidak satupun yang mengenal Tuhan Yesus dan mereka ketakutan. Dan melihat Yesus bukan Tuhan lagi, bukan guru lagi. Tetapi mereka menganggap itu hantu. Jadi ketakutan ini semakin dalam. Semakin membutakan rasa pikiran rohani, perasaan rohaninya. Sehingga mereka ini lebih cenderung hidup di dalam zona ketakutan itu. Sehingga mereka tidak bisa melihat terang yang sebenarnya. Tidak bisa melihat pertolongan yang sebenarnya. Padahal pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang berjalan di atas air untuk mendekati mereka dengan tujuan pasti akan menolong mereka. Tetapi sebelum Yesus datang, dekat pada mereka, mereka sudah ketakutan. Ketakutan oleh karena tragedi. Sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Dan itu sering terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ketika pikiran kita tersita oleh masalah, tersita oleh fitnah-fitnah, tersita oleh gosip, tersita oleh persoalan, problem yang silih berganti yang kita hadapi. Maka rasa untuk yakin, perasaan untuk yakin bahwa dalam keadaan seperti ini, aku akan tetap kuat bahwa Yesus pasti akan memberikan pertolongan kepadaku. Tidak ada lagi ingat firman Tuhan yang mengatakan aku menyertaimu sampai ke sudahan alam. Tidak lagi ingat kepada firman Tuhan di dalam Matius pasal 21 ayat 20 yang mengatakan kalau kamu berdoa dan sepakat dengan yakin dan percaya, pasti akan mendapatkannya. Sudah lupa. Sudah lupa lagi dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Mintalah akan diberi, carilah engkau akan mendapatkan. Firman Tuhan ini dihilangkan oleh rasa takut itu. Sehingga dia tidak melihat bahwa Tuhan Yesus itu sanggup mengubah keadaan yang buruk akan menjadi baik. Nah, saudara-saudaraku, marilah kita akan melihat kembali bagaimana kita harus mengatasi rasa takut. Apakah rasa takut ini harus kita tolak? Tidak, karena itu adalah hati kodrati kita. Tetapi kita bisa mengatasi rasa takut itu. Kita bisa mengatasinya. Caranya demikian. Pada waktu murid-muridnya, dalam cerita yang tadi kita baca, itu sedang panik dan takut, Yesus bersabda, "Jangan takut, ini aku." Perhatikan saudara, Tuhan Yesus ingin mengembalikan, merefresh kembali pikiran mereka, bahwa ini adalah aku. Yang sekarang lagi mendekat kepadamu dan mungkin sudah begitu dekat denganmu. Aku tidak akan meninggalkan kamu dan aku selalu ada di sampingmu, selalu ada bersama-sama kamu dalam keadaan apapun saja yang kamu hadapi sekarang ini ataupun yang akan datang. Inilah aku, kata Tuhan Yesus.
Cara mengatasinya adalah saudara harus respect kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, inilah aku. Ada satu murid yang menanggapi. Dia berkata, Tuhan kalau memang itu Engkau. Tuhan kalau memang itu Engkau. Biarkan aku berjalan di atas air ini untuk datang kepada. Cara terbaik untuk mengatasi ketakutan saudara. Saudara harus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Dalam saat saudara menghadapi masalah, saudara harus meyakinkan diri saudara sendiri atau berkata pada diri sendiri. Contoh seperti saya. Ketika saya menghadapi masalah, saya berkata, Yafet, nama saya Yafet. Ya, saya Yafet. Yafet, kamu jangan takut. Ingat, firman Tuhan mengatakan, mintalah maka kau akan diberi. Saya ingatkan diri saya. Saya bawa diri saya kepada apa yang diucapkan Yesus. Dan Yesus selalu berkata, inilah aku. Aku bersama-sama dengan kamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Dan saya berkata pada diri saya, dan saya berlutut, Tuhan, aku serahkan segala kekhawatiranku, segala problemku, segala masalahku kepadamu. Dan saya percaya Tuhan sanggup menolong. Nyaman, saudara. Mengingat kembali perkataan Tuhan, janji Tuhan. 365 perkataan jangan takut di dalam Alkitab. Itu sudah cukup bekal untuk saudara. Menghilangkan perasaan takut itu. Menghilangkan kekhawatiran dalam hidup saudara. Saudara harus mempunyai keyakinan bahwa Tuhan itu sanggup membalik dari yang gelap menjadi terang. Dari beban berat akan menjadi ringan. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius, pikulah kuk aku. Karena kuk yang aku berikan kepadamu itu ringan. Yang berat masalah kita sudah dihadapi oleh Tuhan. Dia sudah memikul beban dosa saudara. Beban masalah kita di atas kayu salib. Dan dia berkata, sudah genap. Sudah selesai masalah manusia. Dan aku sekarang menjadi Tuhan mereka. Juru selamat mereka dan penolong mereka. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Untuk segala kebutuhan manusia dalam dunia ini. Oleh karena itu saudaraku, murid-murid seketika itu juga menanggapi apa yang dikatakan. Jangan takut, inilah aku. Dan itu hari ini juga dikatakan kepada saudara. Yang mungkin saudara sekarang menghadapi problem. Yang mungkin saudara sekarang ini sedang menghadapi masalah dalam hidup. Saudara mungkin sudah tidak tahu lagi berbuat apa. Berbuat apa untuk keluargaku. Berbuat apa untuk anakku. Berbuat apa untuk masalahku. Mungkin saudara sedang menghadapi jalan buntu. Coba sekarang kita akan berdiam diri. Saudara mengingat kembali akan janji Tuhan kepadaku. Dan hari ini dia berkata, inilah aku. Aku tahu yang sedang kau hadapi. Aku mengerti apa yang menjadi persoalanmu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku. Maka aku akan memberikan jalan keluar kepadamu. Selama persoalanmu kau pikul sendiri. Selama masalahmu kau angkat sendiri. Kamu tidak akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Pada akhirnya saya akan beri contoh kepada saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya pagi ini, atau sore ini, atau dimanapun Anda berada. Saya kasih contoh cerita. Ada seorang tukang bikin arang di atas gunung. Jadi arang itu, saudara tahu ya, arang yang hitam itu untuk membakar sate itu pembuatannya selalu di atas gunung. Karena dia ambil kayu-kayu yang sudah kering-kering itu untuk dihitamkan menjadi arang. Nah setelah menjadi arang, dia masukkan pada keranjang.
yang tingginya mungkin 1 meter atau 1,5 meter. Dua-duanya dipenuhi dengan arang itu, lalu dia pikul turun untuk dijual ke pasar. Dia pikul selama perjalanan ini beratnya mungkin kanan kiri bisa 100 kilo, saudara. Karena arang yang begitu banyak, dia pikul terus. Dalam perjalanan untuk menuju pasar ini, kurang lebih 20 km, saudara, dari atas gunung sampai menuju pasar. Ketika dia sudah melewati jalan umum, di situ ada banyak mobil-mobil yang lewat. Dia tetap berjalan, saudara. Nah, ada satu mobil pick up yang terbuka di belakangnya, berhenti. Lalu sopirnya turun, bapak ini di stop. Pak, stop. Mau kemana? Saya mau ke pasar. Di depan sana. Wah, pasar ini masih 5 kilo lagi, Pak. Saya juga mau ke pasar itu. Silakan bapak naik aja di mobil saya. Jadi nanti kita akan sama-sama ke pasar yang bapak tuju. Wah, terima kasih bapak ini. Lalu arang ini dinaikkan ke atas pickup itu, saudaraku. Nah, akhirnya bapak ini duduk di pickup itu. Karena di depan pickup ini sudah penuh dengan 2 orang ya. Jadi dia duduk di pickup itu yang di belakang. Berdampingan dengan arangnya itu. Berjalanlah ini selama perjalanan 5 kilo ini. Tapi ketika sudah sampai di pasar, saudaraku, ketika sudah sampai di pasar, sopir ini turun. Sopir ini turun. Lalu dia menghampiri bapak ini, ternyata pingsan. Bapak tukang arang ini pingsan. Wah, bingung. Kenapa bapak ini tadi mikul kuat, sekarang naik mobil kok malah pingsan? Lalu dibangunkan bapak ini, kasih minum. Lalu bapak ini marah-marah. Sudah ditolong marah. Sampean itu bagaimana? Saya ini saudara siksa di atas mobil. Ada berjalan di tempat yang bergelombang. Tidak pelan-pelan menyiksa saya. Loh, menyiksa gimana, Pak? Kan bapak tinggal duduk. Siapa bilang saya duduk? Itu arang masih saya pikul. Saya pikul sambil berdiri. Coba, yang bodoh ini siapa, saudara? Sudah ditolong, seharusnya dia duduk nyaman, dan menyerahkan supir mobil ini untuk membawa dia ke pasar, tetapi di atas mobil, dia masih pikul itu arangnya, saudara. Lalu dia semaput. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan itu sebetulnya memberikan keringanan untuk masalah. Tuhan itu sudah memikul beban saudara. Saudara tinggal meletakkan masalah kita di hadapan Tuhan. Ini Tuhan masalahku. Aku sudah tidak sanggup lagi. Kalau saudara pikul sendiri masalahmu, saudara akan pingsan seperti tukang arang ini. Sudah ditolong, tapi bebannya masih dipikul. Letakkan di hadapan. Berdoalah kepada Tuhan. Serahkan segala hal yang terjadi dalam hidup saudara kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi penolong saudara. Penutupnya, saudaraku, ketika murid-murid, terutama Petrus, Tuhan kalau itu engkau, biarkan aku berjalan di atas air. Nah, apa yang terjadi, saudara? Petrus ketika dia sudah berdekatan dengan Tuhan, yang mempercayai itu adalah Tuhan, dan mempercayai orang yang berjalan di atas air itu adalah Tuhan Yesus. Dia imannya besar. Dia ingin juga bisa mengatasi masalah angin ribut ini. Seperti yang Tuhan Yesus alami, dia bisa berjalan di atas air. Dan Petrus akhirnya mampu berjalan di atas air. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam cerita ini, simpulannya adalah bersama dengan Tuhan, saudara bisa mengatasi masalahmu. Bukan saudara diatasi oleh masalah. Masalah itu ada di bawah saudara. Air yang tadinya menjadi ketakutan dari mereka yang masuk pada perahu mereka bisa diatasi. Petrus mampu untuk mengatasi.
dan dia bisa mampu berjalan untuk mendekati Tuhan. Ini yang ingin saya tekankan kepada saudara. Kita ini adalah umat pemenang. Bersama Yesus kita ini adalah umat pemenang. Bersama Tuhan Yesus kita bisa menghadapi semua masalah dalam hidup saudara. Bukan berarti simsalabim lalu ada masalah terjadi lalu tiba-tiba selesai. Tidak. Tetapi kebersamaan saudara berdoa, yakin firman Tuhan, dan tetap berpaut kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Percaya, yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara diberi kemampuan untuk bisa mengatasi keadaan. Keadaan pelayanan kita mungkin. Keadaan rumah tangga, keadaan bisnis dan sebagainya. Yang mungkin sudah carut marut. Bersama Tuhan, saudara mampu untuk mengatasi. Kita umat pemenang. Dan bukan umat yang dikalahkan oleh keadaan. Tapi keadaan yang bisa kita kalahkan. Oleh karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Demikianlah saudaraku. Renungan ini yang saya sampaikan kepada saudara. Semoga menjadi berkat. Dan singkat saya ingin berdoa untuk saudara. Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya Tuhan apa yang saya sampaikan ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan menanamkan di dalam hati pikiran setiap orang yang mendengarkannya. Setiap anak-anak-Mu yang Kau kasih mendengarnya. Ya, mereka bisa dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali kepercayaannya, rohaninya, rohnya, kekuatannya, dihidupkan kembali. Untuk menjadi pemenang bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan siapapun yang mendengar apa yang hamba sudah sampaikan ini kepada mereka. Biarlah itu menjadi berkat yang luar biasa. Baik untuk dirinya sendiri, keluarga, dan apapun yang mereka sedang lakukan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai ketemu kembali. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa syafaat dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Yafet. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu dan pelayanannya di Kota Malang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati seluruh gembala-gembala dan keluarganya. Memberkati seluruh jemaat-jemaat dan keluarganya. Memberkati setiap yang mendengarkan program ini, menyaksikan program ini. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menyertai semua yang mendengarkan. Tuhan Yesus berkati dan urapi hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu di sesi-sesi yang akan datang, di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami Indonesia, pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang terendah di RT RW di mana kami berada. Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan jalan keluar untuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh bangsa ini, dan kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan kesatuan, Tuhan memberikan berkat atas bangsa ini dengan kemakmuran dan keadilan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan gereja. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin gereja sehingga gereja ini terus bertumbuh mencapai visi dan sasaran yang Tuhan sendiri telah tetapkan bagi gereja ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan berpisah. Biarlah Tuhan memberkati kami. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, turunlah ke atas kita semua anugerah dan berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya kuasa Roh Kudus menyertai roh dan jiwamu. Jangan takut, Tuhan besertamu. Jangan takut, Tuhan menjadi penolongmu. Jangan takut, Tuhan memeliharamu. Jangan takut, Tuhan pelindungmu. Jangan khawatir, karena Tuhan ada bersamamu. Dia di sebelah kananmu, menopangmu, mengangkatmu, dan memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang percaya katakan bersama-sama, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang.
dan tetap sehat, tetap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.